Berarti kalau jenengan infak ke masjid, infak ke pesantren, infak ke musola, itu tidak akan hilang. Karena bahasa di sini adalah pinjam. Kalau pinjam kan pasti dikembalikan, tidak hilang. Maka kalau kita ini sadar kalau harta kita sebenarnya itu adalah harta yang kita infakkan, yaitu ya nanti kita ketemu. Buat apa kalau untuk foya-foya ya, ada usahakanlah Bapak Ibu ada upaya untuk memberikan infak. Paling enggak saat Jumat mantan itu yang kalau keliling diisi lah ya berapa gitu ya. Kira-kira kalau di dompetnya ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, kira-kira milih yang mana? Setengah di dompet kalau 5.000, ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000. Kira-kira mau masukkan itu yang mana? 5.000. Mau mikir 50.000, mikir-mikir. Ya itu namanya berat. Orang yang sedekah itu berat. Ya, tapi kalau sedekah ini kan milik Allah. Ya, apa rezeki kan dari Allah kan. Kata yang kita miliki kan milik Allah. Sudah bisa kasih. Dan itulah nanti fayudha'ifallahu akan katsira. Itu penekanannya di situ. Jadi jangan eman-eman menghargai. Pasti dikembalikan sama Allah. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana kisah setelah Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat itu ada kisah di mana tokoh-tokoh Bani Israel ini setelah Nabi Musa itu di masa itu Bani Israel itu terjajah oleh raja yang namanya Jalut. Nah, tokoh-tokoh ini karena mereka ini merasa terjajah datang kepada nabi mereka. Kalau zaman pokoknya nabi itu sebenarnya bukan hanya 25, Bapak Ibu. Nabi itu lebih dari 25. Ya. Nah, tokoh-tokoh Bani Israel, pemuka-pemukanya ini datang kepada nabi. Nabi ini kalau saya baca itu namanya Nabi Samuel. Tidak termasuk 25 nabi. Datanglah mereka ke sana kemudian tanya, qala hal asad ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Wahai nabi, kalau sekarang ya tokoh atau orang alim, tolonglah mintakan kepada Allah supaya kita ini dikirim seorang pemimpin, seorang raja, nanti kami akan berperang melawan Jalut. Apa kata Nabi Samuel? Hal asad mengikuti ma'alimul kita ala tuqatil. Saya khawatir kalau nanti diwajibkan perang kamu nggak mau perang. Karena Nabi Samuel ini tahu orang Bani Israel itu seperti itu. Melihat oh ya saya semua nggak mau perang. Nah kalau benar-benar diwajibkan perang mereka mundur. Yang dipahami Nabi ini juga begitu. Saya khawatir kalau nanti sudah ada Allah tunjuk seorang pemimpin, kemudian kalian diajak perang, kalian nanti nggak mau perang. Lalu mereka berkata, bagaimana kami tidak akan berperang di jalan Allah? Kami ini diusir dari kampung halaman kami, anak-anak kami juga diusir. Benar akhirnya
kutiba alimul kita, maka ketika peperangan itu diwajibkan diberitahukan kepada Bani Israel, awal mereka berpaling. Illa qalilan minhum, cuma sedikit yang mau berperang. Wallahu alim betul, dan Allah Maha mengetahui dengan apa. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu 'alaikum wa zadahu basṭatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Lalu Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah mengutus kalian Talut ini yang akan menjadi raja. Talut. Apa kata mereka? Loh, kok Talut yang jadi raja? Kan bukankah kami yang berhak untuk menjadi raja? Talut itu nggak punya harta. Talut itu orang biasa, nggak punya harta, bukan orang kaya. Talut itu, kok itu yang ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin, menjadi raja? Kemudian kata Nabi mereka, innallaha astafahu 'alaikum, sesungguhnya Allah memilih Talut itu untuk kalian. Kalau kalian ingin perang melawan Jalut dan kalian menang, maka Talut ini akan menjadi raja. Perang. Memang Talut ini tidak punya harta, tapi wazatu bastatan fil ilmi wal jism. Tetapi Talut ini mempunyai badannya tegap, ilmunya luas, ya. Dan Allah memberikan kekuasaan atau kerajaan kepada Talut, dan ini yang dipilih oleh Allah, dan Allah mendengar amin. Mereka masih nggak, maksudnya tokoh-tokoh Bani Israil, kok Talut yang jadi pemimpin. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayatal mulkihi ayatiyakum tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Lalu Nabi mereka berkata, Nabi Samuel, tanda kalau Talut itu menjadi raja, bahwa nanti datang kepada kalian tabut. Tabut itu kotak peti yang di dalam peti itu ada peninggalan Nabi Musa dan peninggalan Nabi Musa dan peninggalan Nabi Harun yang dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya di dalam itulah tanda-tanda kalau kalian beriman. Benar, tidak lama kemudian tabut itu datang. Tabut itu dibawa malaikat ini, bahasanya tiba-tiba kembali, karena ketika diserang waktu Bani Israil, tabut itu diambil oleh musuhnya Jalut. Nah, ketika pengangkatan Talut ini, kemudian tabut itu kembali, dan itulah menunjukkan bahwa Talut itu akan menjadi raja yang akan membawa pasukannya untuk berperang melawan Jalut. Falamma fasala Talut bil juludi qala inna Allaha mubtaliikum binnar. Maka ketika Talut ini keluar dari negerinya dengan membawa tentara, kemudian Talut bilang begini, Allah menguji kalian dengan sungai. Ngomong ke pasukannya, ingat ya, Allah menguji kalian dengan sungai. Barang siapa yang meminum, maka bukan dari golongan. Barang siapa yang minum air itu, maka bukan dari golongan. Berat Pak, perjalanan jauh, nggak boleh minum. Tapi Talut ini ingin tahu sampai seberapa komitmen tentaranya. Fasyaribu minhu wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Barang siapa yang tidak meminumnya, maka dia termasuk golongan. Kecuali kalau dia mengambil seciduk aja untuk diminum, itu masih golongan, tapi beda. Jadi ada tingkatan. Kalau orang yang nggak minum sama sekali, ini yang komitmennya luar biasa, taat patuh pada pimpinan. Ada yang minum cuma sedikit, melepaskan dahaga. Ada yang enggak, yang melihat sungai, dia enggak hanya minum, malah mandi di situ. Semuanya senang. Nah, benar.
kebanyakan mereka minum, sedikit yang tidak minum. Maka ketika mereka melewati sungai itu, ketika mereka mau pergi dari sungai itu, mereka berkata, la taqata lana al-yawma bijan tawajjud. Waduh, Talut kita ini nggak akan mampu melawan Jalut. Jalut ini luar biasa, pasukannya lengkap, kita ini kayak begini. Jadi melemah, Pak. Jadi pasukan yang minumnya banyak, mandi-mandi melemah, akhirnya nggak berangkat. Tapi kalau nanti yang dulu orang-orang yang kuat imannya, yang tidak minum atau minum cuma sedikit, mereka ini yakin bahwa kemenangan ada di dalam dirinya, kemenangan ada dalam pihaknya, karena Allah berjanji begitu. Sehingga mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin wa la fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dia walaupun dia yakin karena keimanan keteguhannya ini, kekuatan yang ada di dalam hatinya, dia merasa dibantu oleh Allah dan menang, hanya dia berani berangkat. Komentarnya banyak kisah golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak, tapi dengan izin. Walamma barazu li Jalut wa junudihi qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ketika mereka berangkat dan ketemu dengan pasukan Jalut, lalu pasukan Talut ini berdoa. Doanya begini, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah tuangkanlah kesabaran atas kami dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir. Nyawa taruhannya. Tapi inilah yang ini mereka mengikuti perintah. Lalu bagaimana? Fazamuhum biidznillah. Lalu mereka berkecamuk perang antara pasukan Talut dan pasukan Jalut. Wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Ada pasukan kecil, ada di pasukan Talut itu anak kecil, usianya masih belasan, ya, namanya Dawud. Dawud inilah yang nanti membunuh Raja Jalut. Membunuhnya itu dalam satu riwayat pakai ketapel. Ada yang mengatakan nggak ketapel, pakai yang batu ditaruh tali terus dilempar kepada Jalut dan seketika itu mati. Jalut raja yang bengis, kejamurannya besar, itu kalah dengan Dawud yang masih kecil. Dan Dawud ini Allah berikan kekuasaan, Allah berikan kerajaan dan hikmah, dan Allah ajarkan kepada Nabi Dawud apa yang Allah kehendaki. Walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dil la fasadatil ardu walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Akhirnya kemenangan itu diraih oleh Talut. Kemudian Talut wafat, kekuasaannya diberikan kepada Dawud. Dawud ini Nabi Dawud itu, Nabi Dawud. Kemudian Nabi Dawud diberi kitab, namanya kitab Zabur. Nabi Dawud punya putra namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja karena memang ayahnya seorang raja. Nah, Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman ini masih golongan Bani Israel. Zabur itu Bani Israel. Kitab Zabur itu Bani Israel. Kaumnya Nabi Musa juga Bani Israel. Taurat, Zabur. Nabi Isa itu juga Bani Israel. Jadi 3 kitab, kitab samawi. Kan ada 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu adalah kitab-kitab yang Taurat, Zabur sama Injil ini bahasanya bahasa Bani Israel.
bahasanya Bani Israil namanya bahasa Ibrani. Nah, kemudian muncul Al-Quran bahasa Arab. Makanya Al-Quran ini oleh Bani Israil, orang-orang Yahudi gak terima kalau kitab terakhir itu diberikan kepada orang Arab. Makanya kebenaran yang di dalam kitab sebelum Al-Quran itu ditutup sehingga tidak disampaikan kepada pengikutnya. Apa yang terjadi? Sesat, Abdullim sesat. Nah, ini kisah tentang Talut ya. Tilka ayatullahi natsluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Itulah ayat-ayat Allah, kami membacakannya kepadamu Muhammad dengan benar. Itu kisah yang benar, kisah yang nyata. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau Nabi Muhammad termasuk para utusan. Ini ceritanya Talut dan Jalut. Kalau di dalam kisah 1001 malam itu pernah dengar bahasa Goliat itu Pak ya. Goliat kan gitu ditulis Abu Nawas ya, itu karena memang bahasa Ibrani itu beda ya dengan bahasa Al-Quran. Bahasanya Musa, Moses, Sulaiman, Salomon gitu ya. Terus apalagi Yusuf, Yosef gitu ya. Apalagi Jibril gitu. Itu bahasa-bahasa gitu. Tapi ada. Jadi kisah Nabi Adam, kisah Nabi Musa, kisah Nabi-Nabi itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran pun juga ada kisah-kisah itu. Dengan di kitab-kitab sebelum Al-Quran ceritanya Nabi Adam ada, ceritanya Nabi Daud di kitab Injil itu juga ada cerita Nabi-Nabi sebelumnya. Cerita-cerita kisah-kisah itu disempurnakan di dalam Al-Quran. Cuman memang kadang di dalam kitab sebelum Al-Quran itu ada nabi yang disebutkan atau ada nabi yang dikisahkan, tetapi di Al-Quran itu tidak ditulis namanya, tidak disebutkan. Seperti ini Nabi Samuel. Di Al-Quran itu ada kisah Nabi Khidir, tapi tidak disebutkan Nabi Khidir, namanya tidak disebutkan. Zamannya Nabi Musa itu, yang ketika Nabi Musa berguru, ya kan, itu namanya Nabi Khidir, cuma tidak disebutkan konteks Nabi Khidir tidak ada. Yang ada namanya itu di Al-Quran ada 25 Nabi. Ada yang disebutkan itu, tapi bukan Nabi ya. Kalau di situ waqalatil yahudu Uzairun ibnu Uzair disebut di situ, tapi bukan Nabi Uzair. Jadi Uzair itu nama, tapi nama itu bukan Allah. Kalau dia bukan, cuman karena dia pernah dimatikan oleh Allah selama 100 tahun ya. Kemudian beliau kembali ke kaumnya dan oleh kaumnya dikultuskan ya. Akhirnya dianggap menjadi anak Tuhan, kata orang Yahudi. Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah, kata orang Yahudi Uzair itu adalah Tuhan. Itu disebut kata-kata Uzair. Kalau Islam adalah Islam itu tauhid, hanya Allah satu-satunya, tidak ada lagi. Ya, la ilaha illahu wa ma min ilahin illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian untuk sekelas kajian kali ini. Yang saya baca Quran ini yang Talut itu kisahnya memang urut ya. Cuma diambil hikmahnya. Yang pertama adalah yang namanya pemimpin itu kalau yang seperti Talut itu wawasannya luas, badannya tegap, tangguh. Jangan karena uang ya, maksudnya. Kalau tokoh-tokoh tadi kan ingin kenapa kok nggak saya ini kan banyak hartanya, kok Talut ya jadi pemimpin. Nah kalau pemimpin ini karena karena uang ya susah ya. Kalau Talut enggak, bukan karena uangnya, karena memang dia punya ilmunya. Daerah mana ya Pak? Ini daerah yang di
Pak daerah Palestina sana banyak. Di kan setelah Nabi Musa kan gini, Nabi Musa itu kan di Mesir awalnya, kemudian dikejar-kejar oleh Firaun. Ini saya kisahkan begini ya. Awalnya Nabi Yusuf itu kan di Palestina, dibuang sama saudaranya, dibuang ke sumur itu ya, dibawa oleh saudagar itu, kemudian dibeli oleh orang Al-Aziz yang penguasa di Mesir, dibawa ke Mesir sampai terjadi di Mesir itu bisa mentafsirkan mimpi raja, akhirnya Yusuf itu di Mesir sampai menjadi penguasa di sana. Nah, Nabi Musa di zaman Nabi Musa masih belum lahir itu Bani Israil itu ditindas istilahnya. Sampai akhirnya Nabi Musa menjadi nabi, kemudian Allah perintahkan untuk mengajak Bani Israil untuk taat kepada Allah. Pada saat itu yang namanya Firaun nggak jadi. Nah, singkat cerita, Bani Israil ini kalau tetap di situ akan dibantai oleh Firaun. Akhirnya diajak kembali lagi ke tanah asalnya di Palestina. Mau berjalan melewati lautan sampai terbelah, terus itu menuju ke Baitul Maqdis. Nah, sampai di Baitul Maqdis itu mereka suruh masuk, tidak mau masuk Bani Israil. Sampai akhirnya mereka diuji oleh Allah selama 40 tahun belum masuk ke Baitul Maqdis. Nah, dari kisah ini dalam satu riwayat Nabi Musa itu sebelum sampai Baitul Maqdis sudah wafat, diteruskan oleh generasi berikutnya. Disitulah kurang lebih di wilayah Palestina sini. Demikian ya untuk kajian kali ini. Karena sudah isya, insyaallah lagi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.